share materi yang cukup menarik, khususnya untuk kesehatan lingkungan, karena penggunaan Geographic Information System atau sistem informasi geografis di bidang kesehatan lingkungan merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Kalau bahasa milenialnya viral ya, lagi viral. Ya, kenapa? Karena memang sangat dibutuhkan sekali ilmu ini dalam membuat sebuah atau menganalisis sebuah sebaran penyakit. Dan kita akan membahasnya nanti lebih mendalam pada slide berikutnya. Nah, pada hari ini saya bagi dua ya. Nanti selain dari diskusi di akhir acara, nanti ada pemaparan teori-teori singkat ya. Mungkin saya persingkat aja, di mana saya akan menjelaskan penerapan dari GIS dalam bidang kesehatan, contoh-contohnya aja secara singkat. Kemudian mengenal lebih dekat dengan aplikasi ini, QGIS atau Quantum GIS. Ya, aplikasi ini merupakan aplikasi open source ya, artinya gratis. Kita bisa download secara gratis, gunakan secara gratis, dan juga lebih mudah ya, lebih ringan untuk berbagai jenis laptop atau PC. Makanya sangat bagus sekali digunakan bagi ingin belajar tentang geografik informasi sistem dalam bidang kesehatan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem koordinat secara singkat, ya, walaupun ini agak rumit ya, nanti saya akan coba persingkat supaya nanti kalian memahami bagaimana cara penggunaannya dalam aplikasi QGIS ini. Dan juga saya akan menjelaskan tentang data spasial dan data atribut. Dan nanti setelah itu kita akan mempraktekkan cara menggunakan aplikasi QGIS ini. Dari sampai mendownload aplikasinya, sampai dengan nanti memasukkan titik koordinat, dan juga melakukan analisis sederhana ya. Nanti saya contohkan satu analisis sederhana yang bisa kalian gunakan. Ya, mungkin bagi yang pertama kali mendengar tentang GIS ataupun Quantum GIS, mungkin bingung nih, apa sih sebenarnya dari QGIS ini atau Quantum GIS ini? Ya, singkat katanya adalah aplikasi ini adalah membuat peta sebaran penyakit. Ya, seperti pada slide ini ya. Ini contoh penelitian saya, di mana peta sebaran penderita DBD di air putih. Ya, Samarinda Ulu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Geographic Information System atau sistem informasi geografis? Ya, sistem informasi geografis dapat kita definisikan sebagai sebuah sistem yang dimana di dalamnya ada proses input yang membutuhkan seperti hardware, software, ada brainware, ya, seperti sistem-sistem komputer ya, yang kemudian akan diolah atau diproses menjadi sebuah hasil atau data spasial, menjadi sebuah data yang menghasilkan sebuah peta sebaran penyakit tertentu ataupun fenomena tertentu ya. Karena sebenarnya untuk GIS ini tidak hanya untuk bidang counseling ya, tapi berbagai bidang, bisa ekonomi, perikanan, pertanian, dan berbagai bidang. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi misalnya kalian punya data DBD yang kalian ambil di puskesmas, di mana ada data penderitanya, nama penderita, alamat penderita, kemudian kapan masuk rumah sakit. Nah, untuk bisa kemudian diolah menjadi data spasial, menghasilkan peta sebaran spasial, maka data DBD itu harus ditambahkan titik koordinat. Jadi kalian misalnya punya data DBD, itu akan bisa digunakan ketika ada titik koordinatnya. Nah, misalnya menggunakan GPS mengambilnya, atau misalnya dengan cara menggunakan Google Earth, bisa juga, tapi biasanya kita langsung mengambil menggunakan GPS. Nah, ini definisi secara umum ya, bahwa Geographic Information System itu adalah suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, kemudian ada
sumber daya manusia, dan data yang bekerja sama secara efektif untuk memasukkan dan menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. Nah, ini contohnya ya. Pada slide ini misalnya data tentang penggunaan lahan, data kode pos suatu wilayah, data penduduk, itu bisa digabungkan dalam satu peta. Kalau bahasa GIS-nya ada di overlay, digabungkan. Nanti akan menghasilkan sebuah peta yang memberikan informasi baru. Ya, kalau hanya sebuah data dengan angka atau huruf, biasanya belum terlihat ya dengan jelas. Tapi ketika digabungkan dalam satu peta, maka dia akan lebih memberikan informasi baru. Oke. Nah, selanjutnya adalah Geographic Information System ini mampu menjelaskan lokasi. Contoh singkatnya adalah penggunaan Google Map ya. Kalau kalian misalnya ingin ke suatu lokasi, gunakan Google Map. Maka itu contoh penerapan dari Geographic Information System. Atau misalnya kalian memesan makanan via GoFood, nah itu contoh penerapan dari Geographic Information System. Bisa menunjukkan suatu lokasi. Kedua, Geographic Information System ini bisa kemudian menjelaskan tentang kondisi. Nah, dia bisa menjelaskan kondisi, misalnya penggunaan lahan pada suatu wilayah atau topografi suatu wilayah. Bahkan bisa menjelaskan kepadatan penduduk suatu wilayah. Nah, kemudian untuk yang ketiga bisa menjelaskan tren atau pola kejadian tertentu. Contoh pada slide ini DBD ya. Bisa menjelaskan pola penyebaran DBD pada suatu wilayah dengan menggunakan peta sebaran seperti ini. Kemudian pemodelan bisa memprediksi sesuatu yang terjadi ke depannya, ya bukan meramal ya, sesuatu yang terjadi ke depannya dengan menggunakan data yang sudah ada sebelumnya, atau disebut dengan pemodelan. Jadi banyak sekali hal yang bisa dilakukan dengan menggunakan sistem informasi geografis. Nah, contoh penerapan sistem informasi geografis tidak hanya di bidang kesehatan, bisa misalnya di industri, bisa mengetahui misalnya polutan udara di sekitar industri, bisa kemudian penggunaan lahan di suatu wilayah, bisa menggunakan sistem informasi geografis. Yang tadi saya sebutkan, transportasi, GoFood, Gojek, itu menggunakan sistem informasi geografis. Kemudian bahkan bencana, saat bencana, nah kita bisa menggunakan sistem informasi geografis untuk mengetahui radius kejadian suatu bencana. Ya, dan masih banyak lagi. Ya, bahkan saat ini banyak sekali negara yang menggunakan sistem informasi geografis untuk memetakan sebaran penderita COVID ya, atau sebaran COVID di wilayah masing-masing, di setiap provinsi, di setiap kabupaten dengan menggunakan sistem informasi geografis. Makanya sistem informasi geografis ini digunakan oleh banyak hal, banyak bidang keahlian, termasuk kesehatan lingkungan. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan beberapa contoh penerapan ya di bidang kesehatan ya. Yang pertama, GIS mampu memonitor status kesehatan masyarakat. Nah, jadi GIS ini mampu memonitor status kesehatan masyarakat. Contohnya misalnya pada peta ini, di sini ada peta malaria. Ya, dihubungkan dengan prevalensi malaria dengan kepadatan penduduk. Ya, kita bisa melihat bahwa yang merah, agak merah itu berarti padat penduduk, sedangkan yang bulat-bulat itu adalah prevalensinya. Makin besar bulatannya, makin besar prevalensinya. Nah, kita di sini bisa mengambil sebuah informasi bahwa ya ternyata angka kejadian malaria, prevalensi malaria sangat besar di wilayah yang padat penduduk. Ya, ini hanya bisa kita jelaskan ketika kita menggunakan sistem informasi geografis. Kalau hanya menggunakan misalnya data biasa, akan sulit untuk melihat
Mana sih yang di sini yang banyak prevalensi malarianya? Apakah yang padat penduduk atau yang tidak padat atau yang kayak gimana? Nah, ini bisa dilakukan ketika kita menggunakan sistem informasi geografis. Kedua, ini ada sebuah peta. Mungkin yang anak Kesling tahu John Snow ya. John Snow adalah ilmuwan yang dikenal menemukan penyebab kolera di Inggris. Nah, John Snow ketika dia menemukan bahwa penyebab kolera itu bukan karena hal yang gaib ya, tapi karena ada sebuah air yang tercemar, pompa air yang tercemar. Nah, untuk DMS dan decimal degree ini caranya sistem koordinatnya adalah menggunakan lintang utara, lintang selatan, bujur timur, dan bujur barat. Yang belajar geografi waktu SMA mungkin pernah ingat ini, lintang utara, lintang selatan. Lintang utara yang garis ini ya, yang garis vertikal, utara, selatan. Nah, ketika lintang utara akan bernilai positif. Ya, kalau gradiennya seperti ini ya, ini kan 0 derajat, 1, 2, 3, 4, 5, ini positif. Ini kalau ke bawah minus 1, 2, 3, 4, 5. Lintang utara dan lintang selatan. Kemudian bujur timur, ya dia garis horizontal ya, dari timur ke barat. Nah, bujur timur akan bernilai positif. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang sebelah kirinya, bujur barat, akan bernilai negatif. Nah, ini contoh sistem koordinat untuk DMS dan decimal degrees. Nah, saya kasih contoh misalnya. Misalnya titik koordinat Samarinda, kalau kalian cari di googling, mungkin dapatkan ini. Titik koordinat Samarinda adalah 0 derajat 21 menit 81 second. Sampai dengan 1 derajat 0,9 menit 16 second. Lintang selatan. Kemudian ini ya, bujur timurnya. Letaknya di mana? Ya, caranya untuk mengetahui letak Samarinda di diagram ini atau gradien ini, lintang selatan berarti dia ke bawah, berarti bernilai negatif. Sini ya. Kemudian bujur timurnya, berarti ini. Bujur timur berarti di sini letaknya. Kalau di gradiennya ya. Letak dari Samarinda. Ini garis khatulistiwa ya. Kalau di peta yang tadi sebelumnya. Ini garis khatulistiwa. Jadi Samarinda berada di bawah garis khatulistiwa. Contohnya. Nah, kemudian untuk UMKT, contoh ya, supaya kalian paham, di mana letak UMKT? Letak UMKT kalau kita cari di Google Earth seperti ini ya, garis lintangnya adalah 0 minus 0,47471 derajat, kemudian garis bujurnya adalah 117,13865. Nah, berarti karena dia minus, berarti lintangnya lintang selatan. Kemudian bujurnya karena plus, berarti dia bujur timur. Seperti itu. Nah, untuk sistem koordinat ini, jadi ini bentuk, kalau kalian menemukan titik koordinat seperti ini adalah bentuknya namanya DMS, degree minute second. Nah, ini bisa dikonversi menjadi decimal degree. Nah, sepertinya. Decimal degree seperti ini bentuknya ya. Dia adalah bentuk seperti ini bentuknya. 0, atau 117, kalau yang pakai derajat, tanda petik 1, tanda petik 2 adalah namanya DMS. Nah, ini cara bacanya ya. Untuk DMS ya, adalah ini 0 derajat, 28 menit, 29,18 detik atau second, lintang selatan. Dan karena dia lintang selatan, berarti dia ini bernilai negatif. Ya, mungkin ada yang bertanya, apakah ada hubungannya Pak kalau dia positif negatif? Ya, ada hubungannya. Kalau salah menulis positif negatif, letaknya akan salah. Ya, Anda akan salah letaknya. Nah,
yang DMS ini tadi bisa dikonversi secara manual ya, secara manual, bisa juga dengan mengkonversi secara online. Kalau manual, kalian cukup menggunakan rumus ini. Pertama, derajatnya nggak usah dibagi. Yang dibagi adalah menitnya dibagi 60, kemudian ininya secondnya dibagi 3.600. Kemudian dijumlahkan, dapatlah nilai decimal degree. Nah, bisa juga kalian konversi dengan menggunakan ini. Konversi online, kalian tinggal masukkan aja derajatnya. Misalnya kalian mendapatkan bentuk DMS, degree minute second, masukkan derajatnya, masukkan menitnya, masukkan secondnya, kemudian pilih lintang selatannya. Kalau Samarinda ya. Kemudian bujur timur, masukkan juga, tinggal klik go, maka akan muncul. Nah, berikutnya UTM. Yang pertama tadi DMS dan decimal degree, yang kedua UTM. Ini juga sistem koordinat yang dipakai untuk memproyeksi peta. Nah, kalau UTM ini dunianya dibagi menjadi 60 bagian ya. Di sini ada 60 bagian. 60 bagian seperti ini. Kemudian dibagi menjadi utara dan selatan. Jadi 60 bagian, ada utara dan selatan, dan garis tengahnya adalah garis khatulistiwa. Nah, kalau Indonesia, zona UTM-nya adalah zona UTM 46 sampai dengan 54. Kalau Samarinda, zona UTM-nya ada di zona 50. Nah, di sini harusnya ada garis khatulistiwa, berarti Samarinda UTM-nya zona 50 selatan atau 50 S. Karena di bawah garis khatulistiwa. Oke. Nah, ini bentuknya ya. Jadi data koordinat yang kita masukkan, yang kalian kumpulkan, contohnya data DBD, maka di sini ada nama penderita DBD-nya, alamatnya. Nah, di sini ada titik koordinatnya. Nah, ini DMS. DMS sebenarnya tidak kita gunakan ya. Tidak kita gunakan dalam aplikasi Quantum GIS. Yang paling kita gunakan adalah decimal degree untuk sistem koordinat WGS 84 dan UTM. Ya, yang UTM untuk zona UTM sendiri. Ya, jadi ini aja yang digunakan. Nah, saat memasukkan titik koordinatnya tidak semua dimasukkan. Kita hanya memilih satu, apakah pakai decimal degree atau pakai UTM. Tergantung sistem koordinat pada peta kalian. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini di Quantum GIS. Nah, kalau saya masukkan sebuah data DBD, nanti akan muncul seperti ini. Kelihatan datanya. Oh, ini datanya. X dan Y-nya kelihatan. Jadi, X itu adalah bujur ya. Bujurnya, bujur timur atau bujur barat. Y-nya adalah lintang selatan atau lintang utara. Dan kita memilih ini geometri CRS-nya, koordinat referensi sistemnya. WGS 84 atau pakai UTM. Nanti saya akan contohkan. Terakhir, saya akan jelaskan sebelum kita masuk praktek nanti tentang data spasial dan data atribut. Nah, dalam analisis spasial atau geographic information system, maka ada dua data yang harus kita kumpulkan, yaitu data spasial, yang dimana datanya data yang bereferensi geografis. Ada DMS-nya kah atau UTM-nya. Kemudian data atributnya adalah data yang menjelaskan data spasial. Contoh misalnya adalah saya ingin mengambil data DBD. Nah, maka saya cari misalnya rumahnya Budi. Budi tinggal misalnya di Lempake, umurnya 20 tahun, RT 2, masuk rumah sakit bulan 11. Ini adalah data atributnya. Nah, data spasialnya adalah ini, titik koordinatnya. Nah, kalau tidak ada data spasial dan data atribut, maka sulit untuk mengolah data di aplikasi Quantum GIS atau QGIS. Makanya kita harus melengkapi data ini sebelum memasukkan datanya ke dalam aplikasi. Nah, seperti ini ya. Jadi yang warna merah ini adalah data spasialnya, yang warna biru ini adalah data atributnya. Ya, kalau hanya punya data atribut aja,
tanpa data spasial maka tidak bisa. Kalau hanya punya data spasial aja, tidak punya data atribut, maka sulit juga menjelaskannya karena tidak ada yang menunjukkan keterangan dari titik koordinat ini. Apakah dia penderita DBD atau apa, letak rumah atau letak puskesmas. Nah, itu harus dimunculkan untuk menjelaskan data spasial. Nah, apa sih yang dimaksud dengan data spasial? Data spasial merupakan data yang memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya. Yang saya jelaskan tadi ya, ada bentuknya decimal degree kah atau UTM. Kemudian data atribut adalah data yang menjelaskan data spasial atau data yang memiliki sistem koordinat. Nah, pada peta ini data spasialnya adalah ya, letak dari penderita DBD dalam bentuk titik koordinat. Data atributnya bisa nama penderitanya, kemudian kalau poggingnya misalnya letak diadakannya pogging, atau wilayah diadakan pogging, titik koordinatnya apa. Atributnya bisa tanggal diadakan pogging, kemudian RT atau RW tempat diadakan pogging. Itu data atributnya. Nah, ini contoh ya, kalau kita masukkan data tersebut di QGIS, maka kita bisa melihat atribut tabelnya. Kalian tinggal mengklik kanan saja ke layer yang kalian ingin lihat isi data atributnya apa, maka akan muncul seperti ini. Ini kelihatan data atributnya. Sesuai dengan file Excel yang kalian masukkan. Nah, untuk data spasial dan data atribut, sebenarnya diambil dari banyak cara ya. Bisa foto udara, bisa melalui citra satelit, ataupun berbagai bentuk lainnya. Yang paling sering adalah menggunakan misalnya kalau Google Earth, citra satelit, atau misalnya foto udara. Biasanya lebih bagus kualitasnya dengan menggunakan citra satelit. Nah, ini gambarannya. Misalnya ada sebuah bangunan, kita ingin masukkan ke dalam sebuah pengelola data spasial. Anggaplah ini gedung UMKT ya. Gedung UMKT ini real world-nya, dunia nyatanya. Nah, untuk dia dimasukkan ke pengelola data spasial atau sistem informasi geografis, maka dia harus dirubah menjadi data vektor. Data vektor itu adalah data yang berisi bentuknya bisa bentuk poligon. Poligon itu seperti ini. Kayak kotak-kotak, berbentuk garis, dan titik. Namanya data vektor. Nah, kemudian bisa juga berbentuk data raster. Data raster itu data yang menggunakan pixel ya, kotak-kotak seperti ini ya. Ya, hampir mirip, tapi kalau raster dia lebih ke pixel kotak-kotak. Kalau yang vektor menggunakan 3 ya, poligon, ini garis dan titik. Ya, dunia nyatanya dipindahkan ke peta. Maka harus seperti ini. Ya, ini definisi data vektor ya. Data yang merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan garis, area atau poligon ataupun titik. Nah, kalau di sini ini penelitian saya sama Ibu Dara. Mana data garis, poligon dan titiknya. Nah, ini kelihatan ya. Kalau titiknya adalah ini stasiun pengukurannya, tempat mengukurnya, mengambil sampelnya, titik. Kemudian garisnya adalah sungainya. Poligonnya mana? Poligonnya ini ya. Ini perumahan ya, wilayah perumahan. Poligonnya ini perumahan. Nah, itu contoh bahwa data spasial itu dunia nyatanya dipindahkan ke dalam bentuk data vektor atau data yang berbentuk garis, poligon ataupun titik. Nah, adapun data raster, data objek geografis yang direpresentasikan dalam bentuk sel atau pixel. Dia kotak-kotak. Nah, misalnya contoh ya, kalian misalnya ingin ambil data DBD ya dunia nyatanya adalah data penderita DBD akan tersebar ya misalnya di Jalan Juanda, di beberapa rumah. Nah, bagaimana caranya untuk kemudian memasukkannya ke dalam peta? Ya, maka kita mengambil titik koordinat penderita rumahnya dan mencatat namanya, misalnya umurnya, kemudian keterangan lain yang dibutuhkan. Maka nanti hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Ini sudah kita rubah menjadi sebuah peta.
dunia nyata tadi dirubah menjadi peta seperti ini. Nah, mungkin semoga ada bayangan ya ke kepala kalian bagaimana sih sebenarnya sistem kerja dari Quantum GIS ataupun aplikasi pengolah data spasial lainnya. Nah, ini contoh lagi ya. Dunia nyatanya, reportnya adalah ini. Kemudian dijadikan data vektor, maka kita akan bentuk garis jalannya menjadi garis. Kemudian rumahnya menjadi titik ya. Kemudian wilayah pepohonan atau tempat pohon-pohonnya menjadi sebuah poligon. Rasternya tinggal jadi kotak-kotak aja untuk raster. Oke, yang terakhir ini contoh ya. Nanti kita akan juga lakukan ini di praktek. Contoh pengaplikasian data spasial, misalnya ini adalah aliran sungai ya. Rumah-rumah yang tinggal di bantaran sungai. Kita ingin tahu di mana rumah yang akan rawan banjir. Nah, maka kita bisa gunakan buffer, analisis buffer untuk melihat radius rumah yang bisa terdampak banjir ketika sungai ini meluap. Nanti hasilnya seperti ini. Ini adalah rumah-rumah yang akan terdampak banjir ketika terjadi misalnya rumahnya sungainya meluap dengan menggunakan analisis buffer. Kita akan contohkan ini di praktek. Nah, ini contoh lain menggunakan buffer. Wilayah yang misalnya terlayani atau wilayah yang dekat dengan fasilitas kesehatan, rumah sakit kah, puskesmas, klinik. Nah, ternyata ketika dibuat buffer dengan radius tertentu, kita bisa melihat yang warna merah ini adalah wilayah yang sulit menjangkau layanan kesehatan atau pasyankes, fasilitas kesehatan. Nah, dengan hanya menggunakan analisis buffer seperti ini. Yang titik-titik ini adalah klinik, puskesmas atau rumah sakit. Nah, ternyata ada tempat yang sulit untuk menjangkau layanan kesehatan.